Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Nanda Narendra Mufano, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Adelia Gunggudi Pangestu dengan NIM 252234 dari Program Studi Manajemen kelas MAN 2D. Puji syukur yang kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat mengikuti webinar ini dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Strategi Membangun Bisnis yang Adaptif di Era Digital dengan memahami lingkungan bisnis, sumber daya manusia, dan karakter bisnis Indonesia dengan digital marketing. Tema ini saya pilih karena di era digital saat ini, perubahan teknologi, persaingan bisnis, dan perilaku konsumen berkembang dengan sangat cepat, hingga kondisi tersebut membuat setiap perusahaan harus mampu beradaptasi agar tetap bertahan dan memiliki daya saing. Baik, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari presentasi ini. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana sebuah bisnis dapat membangun strategi yang adaptif di era digital. Strategi tersebut tidak hanya berfokus pada pemasaran, tetapi juga diawali dengan memahami lingkungan bisnis, mengelola sumber daya manusia secara efektif, mengenali karakter bisnis di Indonesia, hingga menerapkan digital marketing sebagai pendukung daya saing perusahaan. Selanjutnya, terdapat 4 materi yang akan saya bahas. Keempat materi ini saling berkaitan. Lingkungan bisnis menjadi dasar dalam menentukan strategi perusahaan. Lalu kemudian didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, terus disesuaikan dengan karakteristik pasar di Indonesia, dan diperkuat melalui penerapan digital marketing. Adapun kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti materi ini, yaitu kita mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis, menyadari pentingnya peran sumber daya manusia, mengidentifikasi karakter bisnis di Indonesia, serta memahami bagaimana digital marketing dapat diterapkan sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis. Selanjutnya, berikut adalah peta konsep pembahasan yang akan saya jelaskan pada webinar kali ini. Pembahasan dimulai dari yang pertama ada Business Environment Anatomy, yang dimana memahami lingkungan bisnis itu sebagai dasar penyusunan strategi perusahaan. Selanjutnya ada The Human Blueprint, yang membahas pentingnya sumber daya manusia dalam mendukung keberhasilan bisnis. Kemudian dilanjutkan dengan yang ketiga itu ada Indonesian Business Anatomy, dan diakhiri dengan digital marketing strategi sebagai strategi pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing. Keempat materi ini saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam membangun bisnis yang adaptif di era digital. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan materi pertama. Konsep dasar dari keempat materi yang menjadi fondasi dalam pembangunan bisnis yang adaptif di era digital, jika kita bicara tentang bisnis di era digital, hal pertama yang harus dipahami adalah lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis sendiri merupakan segala kondisi baik dari dalam maupun luar perusahaan yang dapat mempengaruhi jalannya suatu bisnis. Misalnya, perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, persaingan usaha, hingga kebijakan pemerintah. Lingkungan bisnis inilah yang menjadi dasar bagi perusahaan dalam melihat peluang sekaligus mengantisipasi tantangan. Namun, memahami lingkungan bisnis aja itu belum cukup. Perusahaan juga membutuhkan sumber daya manusia atau SDM yang mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Di era digital sekarang, SDM tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus mampu berpikir kritis, kreatif, menguasai teknologi, serta memiliki kemauan untuk terus belajar. Dengan kata lain, SDM itu merupakan penggerak utama dalam menjalankan strategi bisnis. Selanjutnya, strategi yang disusun harus sesuai dengan karakteristik bisnis di Indonesia. Di Indonesia sendiri memiliki pasar yang sangat besar, didominasi oleh UMKM, serta masyarakat yang semakin aktif menggunakan internet dan media sosial dalam mencari informasi maupun melakukan pembelian. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami karakteristik tersebut agar strategi yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar lokal.
Setelah strategi disusun, langkah berikutnya adalah mengimplementasikan melalui digital marketing. Digital marketing menjadi media bagi perusahaan untuk memperkenalkan suatu produknya, menjangkau konsumen yang lebih luas, membangun hubungan dengan pelanggan, hingga meningkatkan penjualan melalui berbagai platform digital seperti media sosial, marketplace, website, maupun iklan digital. Sebagai contoh sederhana, ketika masyarakat Indonesia semakin sering berbelanja secara online, perusahaan melihat perubahan tersebut sebagai bagian dari lingkungan bisnis. Selanjutnya, perusahaan tersebut meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan digital agar mampu mengelola penjualan online. Setelah memahami bahwa konsumen Indonesia menyukai promo dan aktif di media sosial, perusahaan kemudian menyusun strategi yang sesuai dan memasarkan produknya melalui Instagram, TikTok, serta marketplace lainnya. Dari proses tersebut, perusahaan menjadi lebih mudah menjangkau pelanggan dan meningkatkan daya saing. Setelah memahami konsep dasar dan hubungan dari keempat materi tersebut, selanjutnya kita akan membahas bagaimana karakteristik masing-masing aspek serta penerapannya dalam membangun strategi bisnis yang adaptif di Indonesia. Lingkungan bisnis saat ini berubah dengan sangat cepat karena dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, dan perubahan perilaku masyarakat. Akibatnya, persaingan antar bisnis menjadi semakin ketat dan konsumen juga semakin cerdas dalam memilih produk. Mereka tidak hanya melihat harga, tetapi juga melihat kualitas, pelayanan, serta pengalaman yang diberikan oleh suatu bisnis. Transformasi digital tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. SDM saat ini dituntut untuk memiliki kemampuan digital, mudah beradaptasi terhadap perubahan, kreatif dalam mencari solusi, serta mampu bekerja sama dalam tim. Strategi bisnis di Indonesia sendiri itu harus disesuaikan dengan karakteristik pasar. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dengan mayoritas usia produktif. Penggunaan internet dan e-commerce juga sangat tinggi. UMKM menjadi sektor yang dominan, serta sebagian besar konsumen masih cukup sensitif terhadap harga dan selalu cari produk yang memberikan nilai terbaik. Digital marketing sendiri merupakan strategi pemasaran yang memanfaatkan berbagai platform digital untuk menjangkau konsumen secara lebih luas dan efektif. Strategi ini bersifat multi-channel, menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan, memberikan pengalaman yang lebih personal kepada pelanggan, serta didukung oleh konten yang menarik. Selanjutnya adalah dampak lingkungan terhadap SDM. Lingkungan bisnis yang terus berubah menuntut perusahaan mengembangkan SDM agar mampu beradaptasi. Faktor seperti perkembangan teknologi, persaingan yang semakin ketat, perubahan kebutuhan pelanggan, regulasi, hingga globalisasi menuntut karyawan memiliki kompetensi yang lebih baik. Oleh karena itu, perusahaan perlu memberikan pelatihan digital, mengembangkan kemampuan kepemimpinan, meningkatkan kualitas pelayanan atau service excellence, memahami regulasi, serta membekali karyawan dengan kemampuan bahasa asing atau pemahaman budaya kerja. Dengan SDM yang kompeten, perusahaan akan lebih siap menghadapi perubahan dan tetap kompetitif. Selanjutnya adalah penerapan strategi bisnis di Indonesia terhadap faktor lingkungan dan sumber daya manusia. Yang pertama, kita bisa menerapkan strategi transformasi digital atau perusahaan mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan. Yang kedua, ada strategi berorientasi pada pelanggan. Perusahaan menyusun strategi berdasarkan kebutuhan dan perilaku konsumen yang terus berubah. Yang ketiga, strategi mengembangkan kompetensi SDM. Perusahaan perlu menerapkan program upscaling, rescaling, dan pelatihan sertifikasi serta pengembangan kepemimpinan agar SDM mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, persaingan bisnis, dan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, ada strategi inovasi dan keunggulan bersaing. Perusahaan harus melakukan inovasi produk layanan maupun model bisnis agar mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat. Inovasi sendiri itu didukung oleh SDM yang kreatif, adaptif, dan mampu memanfaatkan teknologi digital sebagai sumber keunggulan yang kompetitif. Berikut adalah diagram penerapan strategi bisnis di Indonesia. Diagram ini menunjukkan bahwa penerapan strategi bisnis di Indonesia itu harus dilakukan secara terintegrasi. Pertama, perusahaan itu perlu memahami lingkungan bisnis agar mampu mencari peluang dan menghadapi tantangan.
Yang kedua, membangun SDM yang adaptif, kompeten, dan inovatif sebagai penggerak utama bisnis. Yang ketiga, menyesuaikan strategi dengan karakteristik pasar Indonesia agar lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang terakhir, seluruh strategi tersebut diimplementasikan melalui digital marketing untuk menjangkau pelanggan secara lebih efektif. Jika keempat aspek tersebut berjalan bersama, maka strategi bisnis dapat berjalan secara optimal atau 100%. Selanjutnya, agar materi yang telah dijelaskan lebih mudah dipahami, saya akan memberikan satu contoh studi kasus mengenai penerapan strategi bisnis pada kopi kenangan. Untuk latar belakang kasus ini adalah pesatnya perkembangan industri coffee shop di Indonesia, meningkatnya jumlah coffee shop, membuat persaingan semakin ketat sehingga perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan kualitas produk, tetapi juga harus memiliki strategi pemasaran yang efektif. Permasalahan utama yang dihadapi oleh kopi kenangan adalah bagaimana mempertahankan daya saing dan meningkatkan loyalitas pelanggan di tengah banyaknya pilihan yang tersedia bagi konsumen. Berdasarkan kasus tersebut, terdapat dua faktor yang mempengaruhi kondisi bisnis kopi kenangan. Yang pertama, persaingan yang semakin tinggi karena banyaknya kopi shop lokal maupun internasional yang bermunculan. Yang kedua, perubahan perilaku konsumen, terutama generasi milenial dan Gen Z yang lebih sering mencari informasi atau melihat ulasan dan berinteraksi melalui media sosial sebelum memutuskan untuk membeli suatu barang tersebut. Oleh karena itu, kopi kenangan perlu menerapkan strategi yang mampu mengikuti perubahan lingkungan bisnis dan kebutuhan konsumen. Berdasarkan analisis tersebut, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan oleh kopi kenangan. Yang pertama, melakukan analisis lingkungan bisnis dengan memantau tren dan perilaku konsumen agar eh, perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan sehingga karyawan mampu mengikuti perkembangan bisnis dan mengupgrade skill-skill mereka. Yang ketiga, menyesuaikan produk dan strategi pemasaran, misalnya dengan mengembangkan menu baru atau memberikan promo yang menarik sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang terakhir, mengoptimalkan digital marketing melalui media sosial, kerjasama dengan influencer, serta program loyalitas pada aplikasi kopi kenangan itu sendiri. Dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sebuah bisnis tidak hanya ditentukan oleh kualitas produknya, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan, mengembangkan SDM, memahami karakteristik pasar, dan memanfaatkan digital marketing secara efektif. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke, perkenalkan nama saya Novita Anggreni. Saya mau bertanya, dari materi yang telah dipaparkan menurut Anda, mengapa perusahaan harus memahami lingkungan bisnis sebelum menyusun strategi digital marketing? Baik, terima kasih untuk Kakak Novita atas pertanyaannya. Karena lingkungan bisnis itu menjadi dasar dalam menentukan strategi yang tepat dengan memahami kondisi pasar, perilaku konsumen, tingkat persaingan, perkembangan teknologi, dan regulasi, perusahaan dapat merancang strategi digital marketing yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi, strategi yang dibuat tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga mampu mencapai target bisnis secara efektif. Apakah ada Oke, pertanyaan lagi? kalau begitu, apakah perusahaan kecil atau UMKM juga perlu melakukan analisis lingkungan bisnis, mengingat sumber daya mereka terbatas? Tentu perlu, analisis lingkungan bisnis itu tidak selalu membutuhkan biaya yang besar. Contohnya UMKM dapat memulainya dengan mengamati tren pasar, melihat strategi pesaing, mendengarkan masukan pelanggan, dan memanfaatkan data dari media sosial. Dengan cara tersebut, UMKM tetap dapat menyusun strategi yang tepat meskipun memiliki keterbatasan sumber daya. Apakah sudah cukup atau ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih. Terima kasih. Atau yang lain ada yang mau bertanya lagi? Saya Intan Inul. Saya mau tanya, pada studi kasus kopi kenangan, apakah keberhasilan perusahaan lebih dipengaruhi oleh digital marketing atau kualitas SDM? Terima kasih Kakak Intan atas pertanyaannya. Jadi,
Keduanya sama-sama penting. Digital marketing membantu perusahaan menjangkau pasar yang lebih luas dan membangun hubungan dengan pelanggan. Sedangkan SDM yang kompeten memastikan strategi tersebut dapat dijalankan dengan baik. Tanpa SDM yang berkualitas, strategi marketing sendiri itu tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Kak? Terus, jika perusahaan hanya mampu memprioritaskan salah satunya terlebih dahulu, mana yang sebaiknya harus didahulukan? Kalau menurut saya akan memprioritaskan pengembangan SDM terlebih dahulu, karena SDM merupakan pelaksana dari setiap strategi bisnis. Ketika karyawan memiliki kompetensi yang baik, maka mereka akan lebih mudah beradaptasi dengan teknologi dan mampu menjalankan strategi digital marketing secara efektif. Setelah itu, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran digital secara lebih optimal. Begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Kak? Ya, saya Intan Inul cukup. Ya, terima kasih ya Kak untuk pertanyaannya. Jadi untuk selanjutnya, kesimpulan dari webinar yang saya bawakan ini adalah yang pertama, lingkungan bisnis itu lingkungan bisnis yang dinamis atau mengharuskan suatu perusahaan untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan teknologi, persaingan, kebutuhan pelanggan, dan regulasi agar tetap kompetitif. Lalu yang kedua, sumber daya manusia merupakan aset utama perusahaan sehingga peningkatan kompetensi melalui pelatihan, pengembangan keterampilan digital, dan kepemimpinan menjadi faktor penting dalam pendukung strategi bisnis. Yang ketiga, karakteristik bisnis di Indonesia sendiri itu seperti besarnya peran UMKM dan perkembangan ekonomi digital membuka peluang besar sekaligus menuntut perusahaan untuk terus berinovasi. Yang keempat, digital marketing bukan hanya menjadi media promosi, tetapi juga strategi untuk membangun hubungan dengan pelanggan, meningkatkan loyalitas, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat daya saing bisnis. Dan yang terakhir, keberhasilan bisnis di era digital bergantung pada integrasi antara analisis lingkungan bisnis, pengelolaan SDM yang berkualitas, pemahaman karakteristik pasar Indonesia, serta penerapan strategi digital marketing yang tepat dan berkelanjutan. Berikut adalah daftar referensi yang dapat dipertanggungjawabkan atas isi webinar yang saya bawakan barusan. Lalu, terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Saya Adelia, NIM 252234 dari kelas MAN 2D mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga materi yang dibawakan selalu bisa bermanfaat untuk kakak-kakak semua. Terima kasih.